Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Frida Yuwana pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Untuk kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Setelah kemarin di pertemuan yang kedua kalian sudah mempelajari bab 2 tentang kehidupan pada masa praaksara Indonesia. Nah, kali ini masih lanjutan dari bab 2. Pertemuan yang kemarin kalian mempelajari tentang manusia praaksara atau yang disebut juga dengan manusia purba, jenis-jenis manusia purba, dan cara kehidupan masyarakat praaksara. Nah, kali ini yang akan kalian pelajari adalah tentang hasil kebudayaan masyarakat praaksara Indonesia dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Langsung saja. Hasil kebudayaan masa praaksara ini dibagi menjadi 5. Jadi yang pertama itu ada kebudayaan Paleolitikum, yang kedua ada kebudayaan Mesolitikum, yang ketiga ada kebudayaan Neolitikum, yang keempat ada kebudayaan logam, dan yang kelima ada kebudayaan Megalitikum. Nah, yang pertama kebudayaan Paleolitikum. Kebudayaan Paleolitikum ini adalah kebudayaan yang ada pada masa atau pada zaman batu tua ya. Jadi kebudayaan Paleolitikum atau kebudayaan yang ada pada zaman Paleolitikum ya, yang disebut juga dengan zaman batu tua. Nah, di sini kebudayaan Paleolitikum dibagi menjadi 2, yaitu ada kebudayaan Pacitan dan yang kedua kebudayaan Ngandong. Nah, kenapa diberi nama kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong? Karena disesuaikan dengan tempat ditemukannya hasil kebudayaan ini ya, yaitu di daerah Pacitan, Jawa Tengah, dan daerah Ngandong, Jawa Tengah dekat Ngawi ya. Nah, adapun hasil-hasil kebudayaannya berupa apa saja? Nah, untuk kebudayaan Pacitan itu ada 3 macam, yaitu ada kapak primbas, ada kapak genggam, dan ada namanya chopper ya. Sedangkan untuk kebudayaan Ngandong ya, ini ada alat yang terbuat dari tulang yang berukuran kecil, itu disebut dengan flag namanya ya, atau alat serpi. Kemudian ada alat yang terbuat dari batu yang dinamakan kalsedon, namanya kalsedon. Kemudian juga ada alat yang terbuat dari tulang yang berukuran besar. Nah, itu dibuat menjadi alat antara lain ada belati, kemudian ada alat penusuk, kemudian ada mata tombak ya, ada mata panah dan sebagainya. Nah, itu contoh hasil kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ini yang pertama itu ada kapak primbas ya, yang sedangkan yang kedua itu ada kapak genggam. Jadi terbuat dari batu yang kalau dilihat batunya itu masih kasar, permukaannya masih kasar. Nah, jadi di salah satu ujungnya atau di permukaan itu dibuat tajam gitu ya. Itu contoh kapak primbas dan kapak genggam. Kemudian yang kedua kebudayaan Mesolitikum. Jadi kebudayaan Mesolitikum ini adalah kebudayaan pada zaman Mesolitikum atau yang disebut dengan zaman Batu Tengah. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu ada kebudayaan Kyokan Modinger dan Abris Sous Roch. Nah, apa itu Kyokan Modinger? Jadi Kyokan Modinger itu, nah, ini bisa dilihat gambarnya. Nah, Kyokan Modinger itu artinya sampah dapur
atau tumpukan kerang. Jadi sebuah tempat pembuangan sampah lokal. Nah, biasanya ada di tepi pantai. Jadi kebudayaan Kokan Modinger ini alat-alatnya terbuat dari tumpukan kerang ya, atau sisa-sisa hewan laut lainnya yang biasanya adanya di tepi-tepi pantai. Nah, contohnya apa? Contoh dari kebudayaan Kokan Modinger itu ada namanya kapak pendek namanya ya. Jadi dia itu bentuknya seperti kapak tapi tidak ada gagangnya dan ukurannya pendek gitu ya. Namanya kapak pendek atau half cord, namanya half cord gitu ya. Nah, ini biasanya adanya di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera itu ditemukannya. Kemudian kebudayaan Abricos-Roch. Nah, ini kebudayaan yang ditemukan di gua-gua tempat tinggal manusia purba. Nah, ini juga adanya di tepi-tepi pantai. Nah, jadi Abricos-Roch ini alat-alatnya itu terbuat dari batu yang asalnya dari gua-gua tempat tinggal manusia purba yang biasanya ada di tepi-tepi pantai. Nah, contoh alatnya itu antara lain ada alat-alat serpi, kemudian ada batu asahan ya, yang terbuat dari batu. Kemudian ada juga yang terbuat dari tulang rusa ya, terbuat dari tulang rusa, ada tanduk ya, tanduk rusa dan lain sebagainya. Itu contoh alat ya kebudayaan Abricos-Roch. Nah, ini ya tumpukan kerang tadi ya, kulit kerang tadi. Nah, kalau ini contoh batu yang berasal dari gua ya, tepi pantai. Kemudian yang ketiga itu adalah kebudayaan Neolitikum. Adalah kebudayaan pada zaman Neolitikum atau yang disebut dengan zaman batu muda. Nah, ini dibagi menjadi ada beberapa alat ya yang merupakan kebudayaan Neolitikum. Itu ada kapak atau beliung persegi dan ada kapak lonjong. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi dia ini seperti apa ya, kalau sekarang seperti cangkul ya, seperti cangkul, cuma nggak ada gagangnya gitu ya. Jadi terbuat dari batu. Nah, dimana ujungnya itu dibuat tajam dan biasanya digunakan untuk menggali tanah. Nah, karena memang digunakan untuk bercocok tanam ya. Jadi yang sebelah kiri itu kapak atau beliung lonjong ya, kapak lonjong karena memang bentuknya lonjong. Nah, sebelah kanan itu ada kapak persegi. Yang keempat itu ada kebudayaan logam. Jadi memang alat-alat ya yang dihasilkan ini terbuat dari logam. Nah, logam yang pertama kali ditemukan itu adalah besi. Jadi ada peralatan yang terbuat dari besi. Antara lain ada gerabah. Ya, gerabah itu apa? Gerabah itu kayak semacam apa ya? Kayak gentong ya kalau sekarang itu ya, tapi terbuat dari logam ya. Kemudian ada pakaian juga ya, terbuat dari logam. Kemudian ada perhiasan terbuat dari logam. Nah, ada istilah namanya nekara. Nah, nekara ini terbuat dari logam perunggu ya, dan juga ada kapak perunggu ya, kapak yang terbuat dari perunggu dan lain-lain. Nah, di sini ada gambarnya ya. Nah, yang di atas itu ada semacam kendi gitu ya, macam kendi. Nah, ini terbuat dari perunggu. Nah, kemudian ada nekara. Nah, ini yang namanya nekara. Jadi dia bentuknya seperti kendang gitu ya, karena memang fungsinya dipukul-pukul ya, sebagai apa ya, sebagai alat yang digunakan untuk upacara keagamaan biasanya ya. Nah, kemudian di bawah ada kapak perunggu. Nah, ini juga kapak yang terbuat dari perunggu ya. Ini hasil kebudayaan logam. Dan yang kelima adalah kebudayaan megalitikum. Ini adalah kebudayaan pada zaman megalitikum atau yang disebut dengan zaman batu besar. Jadi ditemukannya bangunan ya, bukan alat, bukan benda, tapi berupa bangunan, karena memang bangunan-bangunan ini
didirikan dengan menggunakan batu-batu besar gitu, karena memang ini merupakan hasil kebudayaan megalitikum atau zaman batu besar. Apa saja hasil kebudayaan megalitikum, bangunan apa saja? Nah, ini ada menhir ya, kemudian ada dolmen, ada sarkofagus dan kubur batu, ada punden berundak, dan ada waruga. Nah, bangunan apa saja sih? Nah, di sini bisa dilihat ya gambarnya. Yang pertama itu menhir. Jadi menhir itu berupa batu tunggal ya, dia berdiri ya tegak seperti tugu. Jadi memang fungsinya adalah sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian dolmen di sebelahnya itu berupa meja batu sebagai tempat meletakkan sesaji ya, untuk dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Kemudian yang ketiga sarkofagus. Nah, itu bentuknya seperti peti mati ya, tapi dia terbuat dari batu yang besar ya, yang memang untuk tempat meletakkan jenazah ya. Sama dengan kubur batu ya, sebelahnya itu juga merupakan peti jenazah ya, terbuat dari batu tapi batunya batu pipih. Nah, itu kubur batu. Kemudian punden berundak sebelahnya lagi itu berupa ya batu yang berundak-undak gitu ya, seperti tangga, dan memang fungsinya adalah sebagai tempat pemujaan ya terhadap roh nenek moyang. Dan yang terakhir waruga. Waruga itu jadi merupakan kubur ya, kuburan atau makam ya, makam nenek moyang. Nah, tuh jadi itu adalah hasil kebudayaan megalitikum ya, atau zaman batu besar. Sampai di sini jelas ya hasil-hasil kebudayaan masyarakat praaksara ya. Kalau sudah jelas, kita lanjut ya. Berikutnya adalah asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini jadi kita bagi menjadi dua. Jadi ada penduduk asli atau pribumi yang memang sudah menetap lama di Kepulauan Indonesia atau Nusantara ya, dulu sebutannya Nusantara. Dan yang kedua penduduk pendatang, karena memang dia berasal dari luar Kepulauan Nusantara atau Kepulauan Indonesia yang kemudian menetap di Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Nah, pertama yang penduduk asli itu ya, yang menjadi pribumi. Nah, ini merupakan nenek moyang bangsa Indonesia yang termasuk rumpun bangsa Austronesia. Nah, mereka berasal dari Yunan ya, di hulu sungai Mekong dan Salween yang terletak antara Cina dan Vietnam. Jadi mereka datang ya pada tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, mereka ini datang ya, penduduk Yunan datang ke selatan ya sampai ke Vietnam. Sebagian melanjutkan dengan perahu bercadik berlayar ke Malaka dan menyebar ke Nusantara. Ini yang kemudian menetap di Nusantara, yang menjadi penduduk asli atau pribumi di Nusantara ya, yang menjadi nenek moyang kita ya. Nah, sedangkan untuk penduduk pendatang ya, ini yang pendatang ini termasuk ras Mongoloid, terutama Malayan Mongoloid. Nah, seperti yang kalian tahu, yang kita tahu, ras Mongoloid itu punya 3 subras ya, yaitu yang pertama Asiatic Mongoloid yang merupakan golongan orang Cina, Jepang, dan Korea. Yang kedua Malayan Mongoloid ya, merupakan golongan orang Melayu. Dan yang ketiga American Mongoloid ya, golongan suku Indian. Nah, jadi itu tadi pembagian ras Mongoloid ya. Nah, persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, nah ini tersebar di seluruh Kepulauan Nusantara atau Kepulauan Indonesia. Nah, jadi sebelum bangsa Melayu Austronesia masuk ke Indonesia, wilayah Indonesia sudah ada suku Wedit dan Negrito. Nah, ini yang sudah lebih dulu mendiami Kepulauan Indonesia ya, suku Wedit dan Negrito. Nah, kedua suku tersebut berasal dari daerah Tonkin. Nah, dari Tonkin kemudian menyebar ke Hindia Belanda, Indonesia, hingga pulau-pulau di Samudra Pasifik ya. Kemudian suku bangsa Melayu yang terdapat di Indonesia dalam proses menetapnya dibedakan menjadi 2.
Ya, jadi ada dua suku bangsa Melayu nih ya yang menetap di Indonesia, di Kepulauan Indonesia, yaitu ada bangsa Melayu tua yang disebut dengan Proto Melayu, dan yang kedua bangsa Melayu muda yang disebut dengan Deutero Melayu. Yang pertama bangsa Melayu tua atau Proto Melayu. Nah, ini bangsa Melayu tua atau Proto Melayu datang pertama kali ke Indonesia itu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi ya. Nah, mereka ini datang ya dari daratan Yunan menuju Indonesia yang ditempuh ya melalui dua jalur. Yang pertama jalur utara dan timur, jadi melalui Teluk Tonkin menuju Taiwan ya, Filipina, Sulawesi, dan Maluku dengan membawa kebudayaan kapak lonjong. Selain itu juga persebaran periode Proto Melayu membawa kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Yang kedua, jalur barat dan selatan. Nah, ini yang dilalui adalah Semenanjung Malaka, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara dengan membawa kebudayaan kapak persegi. Selain itu juga persebaran periode Deutero Melayu ini membawa kebudayaan logam. Bangsa Melayu muda atau Deutero Melayu. Nah, ini adalah rumpun bangsa Austronesia yang datang ke Indonesia pada gelombang kedua yang terjadi pada sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Nah, bangsa Melayu muda datang ke Indonesia melalui jalur barat ya, yaitu berangkat dari Yunan, Teluk Tonkin, Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaka, dan kemudian menyeberangi Selat Malaka hingga sampai di Kepulauan Nusantara. Yaitu untuk bangsa Melayu muda atau Deutero Melayu. Nah, di sini bisa kalian lihat ada peta pelayaran nenek moyang bangsa Indonesia, peta persebaran nenek moyang bangsa Indonesia yang ditunjukkan dengan tanda panah itu ya, garis dengan tanda panah ya. Itu persebarannya tadi ya, yang Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan ini ya. Jadi ini setelah kalian mempelajari tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, berarti materi untuk bab 2 itu berakhir ya, materi untuk bab 2 berakhir. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya berarti masuk ke bab selanjutnya. Nah, ibu rasa kalian semua sudah paham ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.